kitab ini sebenarnya adalah kitab yang berisi tentang masail allati katsura uh, at-tasa'ul anha. Jadi kitab ini berisi hal-hal yang banyak dipertanyakan dan banyak dibicarakan, banyak diperdebatkan, baik itu di ujung barat sampai ke ujung timur. Dan kitab ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, penjelasannya pun singkat, padat, jelas, dan to the point, langsung dalilnya entah dari Al-Quran atau dari hadis, begitu juga dari mah, begitu juga dari apa namanya itu penjelasan syarah-syarah kitab hadis atau tafsirnya, serta dari kitab-kitab karya para ulama yang lain. Jadi sengaja kitab ini ditulis dengan bahasa yang simpel, sederhana, dan juga tidak terlalu panjang lebar. Sebenarnya ada kitab yang membahas tentang masalah khilafiyah yang panjang lebar. Eh, ada saya di atas itu ada 3 jilid, satu jilidnya tebal ya, satu jilidnya 3 kali lipat ini tebelnya. Ini kitab yang bahasa Arabnya, yang antum punya itu yang bahasa Indonesianya. Satu jilidnya 3 kali lipat ini, bayangkan. Dan itu ada 3 jilid, itu pun tidak mencakup banyak pembahasan. Karena apa? Karena memang kitab itu difokuskan untuk pembahasan yang secara detail, sedetail-detail. Dari kubu A, pemahamannya seperti ini, dalilnya seperti ini, dalil di Al-Qur'annya A, B, C, D, dalil di hadisnya A, B, C, D, dalil-dalil yang lainnya, perkataan para ulamanya, alasannya. Terus dari kelompok B, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, dan kitab-kitabnya seperti ini. Sanggahan dari kelompok B untuk kelompok A, ini, jawabannya ini. Sanggahan dari kelompok A untuk kelompok B, ini, sanggahannya ini. Dan terakhir tarjih, ya, kesimpulan. Makanya satu pembahasan saja itu bisa sampai 50 halaman tentang bid'ah, pertanyaan tentang tauhid, dan juga pertanyaan tentang bid'ah itu di kitabnya sekitar 75 halaman. Jadi antum sudah baca terjemahnya. Di terjemahnya ada berapa halaman yang antum baca dua pasal ini? Kalau kita di sini bahasa Arabnya ada 75 halaman. Jadi insya Allah 4 pertemuan ini hatam. Antum baca, antum simpulkan kesimpulannya. Nanti di situ antum akan temui beberapa hal-hal yang antum belum pahami, antum catat, dan itu untuk ditanyakan di sini kita bahas. Yang kedua, ada hal-hal yang mungkin menurut antum muskil, agak janggal, kurang cocok, kurang sepakat. Nah, itu juga disampaikan di sini untuk kita diskusikan bersama. Kita di sini kajiannya adalah kajian diskusi ala mahasiswa. Jadi tidak lagi disuapi seperti anak SD atau anak SMP. Satu persatu kalimat dibahas, enggak. Antum baca, antum pahami, antum simpulkan, antum bikin mind mappingnya, resensinya, kesimpulannya, khulasohnya, talkhisnya, kemudian kita diskusikan di sini. Apa yang perlu tanyakan, apa yang perlu didiskusikan, diskusikan. Seperti itu. Jadi gaya kita adalah gaya dewasa dalam membahas satu ilmu. Maka dari itu insya Allah satu kitab ini selesai dalam 4 pertemuan. Dan setelah itu nanti akan membahas buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad UAS ya. 37 masalah populer yang di dalamnya adalah masalah-masalah yang sering diperdebatkan di Indonesia juga. Lebih spesifik, kalau ini secara umum ya, seluruh dunia Islam. Tapi kalau yang ditulis UAS itu adalah khusus pembahasan-pembahasan masalah-masalah yang diperdebatkan umumnya di masyarakat kita di Indonesia. Jadi itu lebih masuk ke disinian dan kekinian. Itu juga nanti insya Allah kita akan baca, tapi saya sudah ada file PDF-nya, jadi antum tinggal baca lewat HP masing-masing saja. Tidak usah beli bukunya. Ya. Kalau seandainya mau beli bukunya ya nggak mas. Cuman harganya lumayan, sepertinya 2 kali lipat harganya terjemah ini, kalau nggak salah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada 2 pasal yang kita bahas. Yang pertama adalah pembahasan tentang tauhid. Ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam buku ini ada 3 pembahasan penting. Yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga adalah masalah akhlak. Dan ini adalah inti daripada ajaran Islam. Sebagaimana dalam hadis Jibril,
Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenal oleh para sahabat yang ada saat itu. Berbaju putih, rambutnya rapi, tapi tidak seperti orang yang datang dari jauh, ya. Rapi, tapi para sahabat tidak kenal. Nah, ini yang membuat bingung para sahabat, dan dia datang ke hadapan Rasulullah SAW, duduk bersimpuh, menempelkan kedua lututnya di lutut Rasul SAW dan meletakkan dua telapak tangannya di pahanya. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Iman ini pembahasan tentang akidah. Islam ini pembahasan tentang ibadah, muamalah, ya, ketentuan-ketentuan yang sifatnya adalah hukum zahir, perbuatan anggota tubuh. Kalau iman berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan. Kalau Islam berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan anggota tubuh kita, dari mulai bersuci, ibadah, muamalah, pernikahan, jinayah. Ini, ya, Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana profesional, bagaimana benar-benar menjalankan ibadah ini dengan seikhlas mungkin, dengan sebaik-baik. Itu dibahas juga permasalahan masalah dalam ihsan ini, pembahasan akhlak, pembahasan tasawuf masuk di dalam. Insyaallah dalam 4 pertemuan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya, menyelesaikannya, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pembahasan tentang iman, tentang masalah tauhid. Di sini ada masalah definisi tauhid, Anda sudah baca, ya, definisi dari tauhid. Kemudian bagaimana cara menguatkan iman, apa yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Itu juga apa itu kalimat tauhid yang kita tahu, la ilaha illallah. Kemudian juga hukum pembagian tauhid. Di sini masuk ke pembahasan khilafiyah di sini, hukum pembagian tauhid. Sebenarnya ikhwas yang rahmati Allah, para ulama sudah terbiasa membagi tauhid menjadi beberapa bagian. Ya, membagi tauhid menjadi beberapa bagian dalam arti untuk memahami tauhid, ya, untuk memahami konsep tauhid saja. Jadi secara umum pembagian tauhid itu sendiri sebenarnya ya, itu sebenarnya tidak begitu bermasalah. Tapi yang diperdebatkan para ulama adalah apakah pembagian itu, ya, benar secara ilmiah, ya, tidak kontradiktif. Ini yang pertama. Yang kedua, efek dari pembagian tauhid itu bagaimana kepada umat. Ini yang dikaji, terutama tentang masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ada 3 macam tauhid, dan ini yang dipelopori oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau yang hidup di abad ke-7 dan ke-8 Hijriah menyampaikan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dari 3 macam tauhid ini dikelompokkan bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Bagaimana kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik ibadah kita dan amaliyah kita. Ibadah kita hanya untuk Allah, itu namanya tauhid uluhiyah. Sedekah kita hanya untuk Allah, nyembelih kurban kita hanya untuk Allah, nazar kita hanya untuk Allah, sumpah kita hanya dengan nama Allah, dan lain-lain. Ini pembahasannya tauhid uluhiyah. Apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, itu uluhiyah. Sedangkan rububiyah adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan kita sebagai makhluknya. Ya, memberi rezeki, mengatur jodoh, mematikan, menghidupkan. Ini disebut tauhid rububiyah. Yang jadi permasalahan adalah yang dikritik oleh para ulama, selain daripada Imam Ibnu Taimiyah yang satu pemikiran dengan Imam yang tidak satu pemikiran dengan Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah dan uluhiyah kalau dipisahkan ini justru tidak tidak tepat, karena di dalam Al-Qur'an kadang kalimat ilah digunakan untuk kasus rob dan kadang kalimat rob digunakan untuk ilah. Jadi sebenarnya rob dan ilah itu suatu kesatuan, tidak usah dipisahkan. Bagaimana dalam
ayat-ayat Al-Quran yang antum sudah baca. Ya, jadi yang pertama, penggunaan kata uluhiyah dan rububiyah yang dipisahkan itu juga kurang tepat. Karena sebenarnya ilah dan rob itu sama. Ini kritik para ulama ya. Yang kedua adalah dengan pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah ada satu statement yang muncul bagi yang meyakini tiga tauhid ini, bahwasanya orang kafir Quraisy dulu itu bertauhid rububiyah, meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang mengatur alam semesta itu Allah. Sehingga mereka sebenarnya sudah bertauhid rububiyah. Tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah karena mereka tidak menyembah langsung Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mencari perantara-perantara dengan berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah para berhala-berhala itu hanya saja supaya kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar ya, menjadi dasar pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah. Orang kafir Quraisy sebenarnya bertauhid rububiyah. Sedangkan mereka tidak bertauhid uluhiyah. Nah, ini juga yang dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dibaca apa namanya itu redaksi ayat tersebut, susunan dari siak ayat tersebut dan juga tafsir ayat tersebut, orang kafir Quraisy dalam beberapa ayat itu sebenarnya tidak dalam rangka meyakini Allah sebagai Rabb mereka. Buktinya mereka ya subbullah, mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini Allah sebagai Rabb mereka, pasti mereka tidak akan berani mencaci. Jadi itu hanya kalimat pemanis saja. Bahwasanya kalau seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Itu hanya kalimat bohong. Gitu. Jadi yang kedua, menjadi kontradiktif juga ketika dikatakan seseorang itu bertauhid, muwahhid dan musyrik. Di satu sisi dia muwahhid, orang ahli tauhid rububiyah, di satu sisi dia musyrik dalam hal tauhid uluhiyah. Ini sesuatu yang kontradiktif. Masa kok bisa dalam satu orang dapat dua sisi yang saling berlawanan, yaitu tauhid dan syirik. Ini yang menjadi keberatan ulama dengan konsep rububiyah dan uluhiyah. Yang ketiga adalah tentang efek dari pembagian rububiyah dan uluhiyah. Ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama yang mengikuti pembagian tauhid ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Basyamil ya dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis, bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu itu lebih beriman ya, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, daripada kaum muslimin zaman sekarang yang bertawassul kepada Allah dengan melalui perantara para nabi dan para ulama. Ini juga yang menjadi keberatan para ulama dengan pembagian tauhid tersebut, justru untuk apa namanya itu, untuk menstempel syirik, kafir kaum muslim. Bahkan dianggap kaum muslimin yang tidak mengikuti konsep tauhid uluhiyah mereka dianggapnya lebih buruk syiriknya daripada syiriknya kaum, adalah apa namanya keberatan dari sebagian ulama, meskipun bahasanya tidak seperti itu yang dimaksud Imam Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid. Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Majmu' Fatawa sangat mentahdzir, sangat memperingatkan keras bagi orang yang mensyirikkan pelaku tawassul. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang mensyirikkan pelaku tawassul itu pelaku tawassul ya, berdoa kepada Allah dengan menyebut para nabi atau para ulama, maka siapa yang mensyirikkan pelaku tawassul tersebut wajib ditahdzir ya, wajib dimintai taubat, dan kalau tidak bertobat wajib ditahdzir, dihukum oleh penguasa sampai mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah hanya tidak setuju saja, hanya berpendapat bahwasanya tawasul tersebut itu hukumnya makruh, bukan haram apalagi syirik. Ini yang berkembang sekarang ini semakin bermacam-macam pendapat itu, semakin liar. Nah, ini yang dikhawatirkan para ulama tentang pembagian apa namanya itu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sekali lagi, ikhwas sekalian, bahwasanya sebenarnya masing-masing madhab itu punya pembagian-pembagian tauhid. Ada tauhid zat, ya, tauhid sifat, ada tauhid fi'al, ya, tauhid perbuatan, tauhid sifat, tauhid zat. Itu kan berarti tiga juga, ya.
Ada yang membagi tauhid seperti hukmiyah, ya, tauhid apa namanya itu, rububiyah dan lain-lain. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surat An-Nas Al-Falaq. Ada yang membagi tauhid ini nggak masalah selama memang secara ilmiah itu tidak kontradiktif dan tidak ada efek buruk kepada umat dengan pembagian tersebut. Ini apa namanya itu, kritikan dari para ulama tentang masalah tauhid. Kemudian selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat. Itu apa? Ini juga yang menjadi apa namanya keberatan para ulama dengan adanya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mereka mengatakan tauhid asma wa sifat itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dan tidak menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menetapkan sifat istiwa, ya kita tetapkan. Kalau Allah menetapkan sifat yad, ya kita tetapkan. Kalau Allah menetapkan sifat ain, ya kita tetapkan. Kalau Allah menetapkan sifat nuzul, ya kita tetapkan. Tapi ketika Allah tidak menetapkan sifat hub, umpama, ya jangan ditetapkan. Kalau Allah tidak menetapkan sifat umpama ya, umpama Allah tidak menetapkan sifat mayit umpama ya jangan tetapkan. Seperti itu gambarannya. Ini akidah seperti ini memang betul adalah akidah salafus saleh. Hanya saja catatannya adalah perkembangannya yang memahami tauhid tiga ini ketika membahas asma wa sifat mereka justru menetapkan beberapa sifat yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan julus. Julus, duduk, ini tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di As-Sunnah. Julus, bahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah membicarakan sifat Allah julus, duduk di atas arsy. Ketika mereka mengatakan, tapi kan julus itu tafsir dari istiwa. Nah, ini sudah beda. Istiwa ditetapkan Al-Qur'an, julus tidak. Jadi, karena istiwa sendiri artinya ada 14. Kenapa kita memilih julus? Kenapa kita memilih qu'ud? Padahal istiwa di kalangan salaf artinya ulu, irtifa. Ya. Nah itu memang ada, tapi untuk julus ya, ini yang pertama kali mengucapkan adalah Kharijah. Kharijah itu sendiri adalah salah satu perawi hadis yang memang bermasalah, dhaif ya. Dhaif secara kualitas periwayatan hadisnya. Dan ini memang bukan periwayatan hadis dari Rasulullah atau dari sahabat, tapi pendapat pribadi. Masalah akidah, pendapat pribadi tidak bisa dijadikan dalil. Untuk hadis saja perlu ketat menerimanya, harus benar-benar dipastikan sahihnya dan dipastikan keyakinannya hadis itu adalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini masalah akidah, bukan sekedar masalah fikih. Nah ini yang menjadi catatan sehingga kadang apa namanya itu menambahkan kalimat sifat yang tidak terdapat di Al-Quran. Yang kedua adalah yang dimaksud salafus saleh dari mawa sifat itu adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kita membacanya dan kita tidak menerjemahkannya ke bahasa lain, contohnya bahasa Persia. Dan kita juga di Indonesia tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seumpama. Ya sudah, yad ya yad. Tidak usah diterjemahkan dengan arti tangan karena macam-macam pikiran orang nanti akan berkembang. Ini yang dipahami oleh Imam Ibnu Suraj sebagai mujaddid di abad ketiga juga, Imam Ibnu Suraj. Tadi Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ahli hadis dan ahli fikihnya, ulama salaf di abad kedua dan ketiga Hijri. Itu juga oleh para ulama-ulama salaf yang lain. Sehingga ketika kita menetapkan satu sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai terfikirkan, terbayangkan, atau menerjemahkan dengan terjemah-terjemah pikiran-pikiran yang menunjukkan jarihah atau jawarih, anggota tubuh. Ini sudah khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Kemudian tentang masalah takwil. Kalau tadi adalah tafwid ya. Jadi memang untuk teman-teman kita, ikhwah, saudara-saudara kita yang mempercayai tauhid itu terbagi menjadi 3 dengan pembagian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ketika meyakini akidah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, mereka memahami asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW itu dipahami bizahiriha,
dengan zahirnya, dalam arti bima'aniha al-zahirah, dengan makna yang zahir. Maksudnya apa? Maknanya yang zahir. Jadi yad ya tangan. Apa sih arti yad? Yang jelas yad itu ketika orang mendengar tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya. Ya. Istawa 'alal arsh, bersemayam di atas arsh. Jadi mereka memaknai dengan makna zahir. Nah, itu namanya isbat. Jadi akidah tersebut disebut akidah isbat. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai mayoritas akidah yang diikuti oleh ulama mutakhirin dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih, ya, kemudian para ulama ahli bahasa, ahli usul, ahli sejarah, ahli apa namanya, ahli kalam dan sebagainya. Mereka memilih dua jalan. Ada yang memilih jalan tafwid, yaitu menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada artinya, hanya saja Allah yang lebih tahu. Wallahu alam. Membacanya, memahaminya sebagaimana membacanya, tidak memahami dengan arti-arti yang lain. Artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini artinya tafwid. Jadi ketika membaca yad, ya yad. Yadullahi fawqa aydihim, yadnya Allah di atas tangan makhluk. Ya, istawa 'alal arsh, Allah istiwa di atas arsh. Wallahu alam, istiwa itu apa, Allah yang lebih tahu, karena dianggap ini sebagai ayat mutasyabihat. Dan ini juga dikatakan Imam Ibnu Suraj yang dikutip Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Dalam kitabnya Al-Ulu, Imam Az-Zahabi menulis satu kitab khusus namanya Al-Ulu, tentang sifat ulunya Allah. Ulu itu apa? Ulu itu luhur. Allah maha luhur. Ulu ini ada dua yang memahami berbeda. Ketika membaca kitab Az-Zahabi, ini ada dua kelompok yang berbeda memahami kitab ini. Yang pertama, semua riwayat yang ditulis Imam Az-Zahabi dalam kitab Ulu itu, dan judulnya Al-Ulu, yang maha tinggi, itu ada yang mengartikan secara hissi. Secara hissi itu secara physically. Fisik. Jadi Allah itu di atas. Ada di atas, fisik. Harus ada di atas, dan Allah ada di atas arsh. Yang kedua, ada yang, ini yang pertama adalah teman-teman kita dari kelompok Salafi dan yang mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah kelompok dari kalangan mayoritas Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Athariyah dari mazhab Hanabilah, memahami bahwasanya ulu di situ adalah bukan uluwul makan, bukan tinggi tempat. Kalau tadi tinggi tempat, uluwul makan. Tapi menurut kelompok yang kedua adalah uluwul makanah, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Jadi Allah itu maha luhur, ya. Allah itu maha agung, bukan zatnya yang bertempat di satu tempat, tetapi sifatnya Allah itu maha agung, maha luhur, maha maha tinggi, bukan sifatnya. Itu menurut kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian ada jalur yang kedua yang dipahami dari yang digunakan, ya, metode yang digunakan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah itu di samping tafwid adalah takwil, mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Ini mereka juga mengambil metode takwil ini dari salaf juga. Meskipun mayoritas salaf melakukan tafwid, tapi mereka juga mengambil takwil ketika kondisinya sudah berubah. Ya, orang sudah mulai banyak membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan khawatir mereka terjerumus pada akidah tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga untuk mempertahankan akidah Islam dari serangan-serangan kaum zindik, orang-orang di luar Islam, orang-orang filsafat dan sebagainya. Maka memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis ini dengan metode takwil. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf kita. Dan itu yang antum sudah baca, yaitu takwilnya sahabat Ibnu Abbas. Yauma yukshafu an saqin. Apa itu arti saq? Takwilnya Ibnu Abbas juga, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Apa itu bi'aidin? Bi'aidin jamak dari yad, yadun, yadani, aidi. Kemudian takwilnya tabi'in, Imam Mujahid, ulama ahli tafsir, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Jamb itu artinya apa? Apakah lambungnya Allah ataukah apa? Itu takwil juga. Takwilnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya.
Kemudian takwilnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini termasuk ulama yang paling sangat hati-hati sekali dalam memahami ayat sifat. Mereka nggak mau mentakwil. Imam Ahmad nggak mau mentakwil. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Faslu Tafriqah mengatakan beliau mendapatkan dari para pembesar mazhab Hambali bahwasanya Imam Ahmad meskipun tidak mau mentakwil, tapi beliau terpaksa mentakwil dalam 3 tempat, dalam 3 hadis. Karena memang harus benar-benar ditakwil supaya tidak terjadi penyerupaan Allah dengan makhluk. Tentang hatinya seorang mukmin itu diantara 2 jarinya Allah. Apakah itu jari maksudnya usbu'ain? Ya, jari apakah itu artinya jari manusia seperti ini fisik ataukah yang lain? Kemudian yang lain-lain ya. Itu juga takwilnya Imam Al-Bukhari ya. Imam Bukhari mentakwil ya. Begitu juga Imam Bukhari mentakwil di dalam Sahih Bukharinya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan hancur kecuali wajhnya Allah. Wajh di situ diartikan Imam Al-Bukhari sebagai mulkahu, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dikritik oleh Syekh Albani ketika memberi komentar terhadap Sahih Bukhari ini. Kata Syekh Albani, ini tidak selayaknya diucapkan oleh orang muslim karena sudah mentakwil ayat sifat. Ini juga yang menjadi keberatan para ulama terhadap komentar Syekh Albani tersebut karena mengkritik Imam Al-Bukhari. Kemudian takwilnya Imam At-Tabari. Imam Tabari ini adalah Syekhul Mufassirin, gurunya para ulama ahli tafsir. Jadi kitab tafsir Tabari itu kitab tafsir, kalau di sini ya kitab tafsir lumayan sangat besar sekali dan rujukan salaf ya. Tafsir Tabari. Tafsir Tabari lumayan ya, tafsir yang berisinya tafsir bil ma'thur, semua riwayat-riwayat yang dijadikan penopang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu adalah tafsir terlengkap dari generasi salaf dan menjadi rujukan utama kaum muslimin. Imam At-Tabari ini salah satu ulama ahli tafsir besar salaf dan menjadi rujukan utama di dunia, dan beliau juga punya mazhab fikih, mazhab At-Tabari. Kemudian pembahasan setelahnya adalah tentang masalah ada satu satu kalimat bahasanya innallaha fi kulli makan. Allah itu di semua tempat. Ini juga kabar yang tidak benar bahwasanya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah menyatakan Allah ada di semua tempat. Itu bukan akidah Asy'ariyah. Cuman kalau kita baca postingan-postingan itu dikatakan akidahnya Asy'ariyah, tidak tepat. Akidah Asy'ariyah resmi dan dikatakan para ulama dari generasi mutaqaddimin sampai sekarang, semua akidah Asy'ariyah mengatakan Allah itu sifatnya Allah di setiap tempat. Karena akidah Allah di setiap tempat ada di mana, itu akidahnya Jahmiyah. Itu akidahnya kelompok. Kemudian ada satu konsensus dari para ulama, ijma, bahwasanya Allah itu disucikan, dibebaskan dari sifat bertempat, terbatas. Kalau seandainya Allah bertempat itu lebih besar. Saya di sini bertempat di ruangan ini. Mungkin karena Allah Maha besar. Jadi ketika kita sifat Allah, ketika kita memahami Allah, jangan menyamakan Allah. Kalau kita sudah ingin menyamakan Allah dengan makhluk, maka materialis ya, akidah materialis ya, itu nanti ujung-ujungnya adalah Allah seperti perkataan kalau seandainya Allah tidak ada dong. Nah, ini juga bermasalah karena sesuatu yang bertempat itu adalah materi. Sesuatu yang bertempat itu adalah materi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat gaib, yang tidak mencapai akal kita. Tidak mencapai akal kita. Padahal sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak semuanya materi. Kalau dalam
pembahasannya sifat, ada namanya apa namanya itu jisim, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang perkataan hadis yang sering dibahas ya di mana-mana tentang seorang perempuan yang ditanya oleh temannya, dia jawab dengan ujung selanjutnya Allah fis sama, Allah di catatan hadis jariyah. Ini hadis budak perempuan, jariyah itu budak perempuan, cuma satu riwayatnya, ada banyak sekali ya, tapi yang biasanya umum itu ada ya beda-beda, sehingga sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadis jariyah ini mutharib karena riwayat kitab Muwatta Imam Malik ya seperti itu bunyinya. Pertanyaannya di riwayat-riwayat yang lain adalah bukan di mana Allah, tapi pertanyaan tentang apa namanya itu syahadat la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagai rasulnya. Ada beberapa perbedaan tentang riwayat tersebut sehingga ketika hadis itu menurut sebagian ulama maka sangat berat untuk dijadikan dalil satu karena riwayatnya berbeda-beda. Tapi sebagian ulama ada juga yang mengartikan hadis ini ya, cuman diartikan Allah fis sama itu bukan secara fisik, tapi dalam arti keluhuran, dalam arti kedudukannya Allah, bukan duduknya Allah, tapi kedudukannya Allah. Tapi seperti itu ya, derajat keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang masalah Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ini apa untuk maksudnya Allah itu di atas. Karena Isra Mi'raj kan dari Mekah ke dari Masjidil Haram, Masjidil ke atas. Naik ke atas, langit satu, langit dua, langit tiga, terus sampai bertemu. Nah, kalau kita pahami hadis Isra Mi'raj, di sana tidak ada kalimat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya itu bertemu Allah secara fisik ya. Jadi tidak ada bedanya antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat dari Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh dengan Nabi Musa ketika dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diartikan Allah di atas bukit Tursina waktu itu? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah, apakah Allah ada di Ka'bah? Tidak juga. Nah, ini juga tidak menjadi petunjuk bahwasanya Isra Mi'raj itu Allah berada di atas sana sebagaimana Nabi Musa di atas bukit Tursina ketika dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan setelahnya adalah tentang masalah bid'ah ya. Tentang masalah bid'ah. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Tentang masalah bid'ah. Seluruh ulama salaf dari abad ke-6 ke-7 Hijriah itu tidak membedakan antara ada tidak ada yang menentang konsep bid'ah. Muncul Imam Asy-Syatibi, ulama abad ke-8 Hijriah, yang menulis kitab Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Imam Syatibi di sini bukan Imam Syatibi yang punya thariqah Syatibiyah, asyar, qiraah Al-Quran itu kan ada. Jadi ada Imam Syatibi ahli nahwu, ada Imam Syatibi ahli usul fiqh, ada Imam Syatibi ahli Al-Quran. Itu bukan ini. Jadi ada 3. Jangan sampai tercampur aduk. Tidak, masanya, zamannya berbeda. Nah, Imam Asy-Syatibi beliau abad 8 ke 9 ya, kitab Al-I'tisam. Nah, kitab Al-I'tisam. Di kitab Al-I'tisam ini berikan bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah sayyi'ah. Semua bid'ah itu adalah jelek, buruk. Imam Syafi'i yang pernah menyampaikan bid'ah ada 2, hasanah ya, dan bid'ah sayyi'ah atau mazmumah yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi ditolak. Begitu juga para ulama-ulama yang lain termasuk Umar, nikmatul bid'ah hadhihi, riwayatnya Umar bin Khattab.
bid'ah itu adalah buruk. Sebenarnya setelah diteliti, sebagaimana dalam kitab Mafhumul Bid'ah oleh Syekh Dr. Abdul Ilah Al-Arfaj yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, konsep bid'ah, terjemahkan oleh dosen-dosen An-Nuaimi, dosen kita dan dosen-dosennya Ustadz Muammar juga. Berdasarkan secara detail, secara apik penjelasan dari mayoritas ulama yang membagi bid'ah. Imam Syatibi yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah, semua bid'ah itu sayyi'ah. Kemudian intinya adalah sebenarnya hanya perbedaan redaksi saja. Maksudnya sama. Jadi hanya beda pengungkap. Untuk bid'ah bisa dibaca di buku tersebut. Hanya memang ada sedikit perbedaan ya. Maklum yang namanya ijtihad. Dimaksud bid'ah hasanah tidak seperti yang umumnya dipahami, tapi tidak seperti halnya orang menganggap ini baik jadi bid'ah hasanah, enggak. Ada qawaidnya, adanya, ada untuk menentukan apakah bid'ah ini hasanah atau sayyi'ah. Tidak semata-mata dianggap ini baik jadi bid'ah hasanah mainnya semuanya. Nah, ini tugasnya mujtahid, bukan ulama, bukan apalagi orang awam, bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan tentang ulama kalangan lagi bid'ah. Ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah sendiri dan Majmu' Fatwanya membagi bid'ah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ibnu Qayyim juga ya. Mereka Qaulani sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum muslimin dalam bidang hadis. Kemudian perkataan Imam Son'ani yang menulis salah maram, Imam Syaukani ya, yang menulis Naulul Autar. Nah, kemudian tentang salah kritik bagi orang yang mengingkari adanya bid'ah. Dan selanjutnya salah apakah yang tidak dilakukan Nabi berarti itu bid'ah sayyi'ah. Yang dilakukan sahabat itu adalah bid'ah sayyi'ah. Ini yang kemarin kita bahas di seri itu yang saya tulis di pegangan salafi pada umumnya. Laukana khair, sahabat sudah lebih dahulu melakukannya. Kalau sahabatnya berarti sesuatu itu tidak baik. Karena kalau itu sahabat dahulu untuk melakukannya, karena mereka lebih baik. Ini yang menjadi dalil bagi saudara kita salafi bahwasanya untuk memahami sesuatu atau tidak tinggal dapat atau tidak. Sudah kita sebut secara detail di file yang minggu lalu, tidak usah. Ini yang mungkin bisa kali ini. Mungkin seandainya ada biar lebih itu hidup tentunya, terlalu banyak mendengar juga kurang baik. Silakan kalau ada yang mau, kan saya lebih suka kalau ada titik ketidaksetujuan itu disampaikan sudah tingkat mahasiswa, bukan lagi dicekoki, bukan lagi disuapi, bukan lagi nurut, kita bukan masa lagi. Masa kita adalah kritis, tapi sesuai dengan tradisi ilmiah dan dengan dibahas. Saya kembalikan ke moderator.